Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas masih seputar Lamdik, ya, akreditasi Lamdik pada butir terkait dengan sitasi dosen dan juga mahasiswa. Nah, pada butir 9222 ini ada tabel karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi. Ada kolom kedua ini nama dosen atau mahasiswa, kemudian kolom ketiga ini judul karya ilmiah, tahun, nama jurnal atau proceeding atau buku, kemudian nomor halaman, kemudian yang terakhir ini ada jumlah sitasi, kemudian jumlah, ya, kemudian rata-rata. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan sitasi ini, saya akan memfokuskan pembahasan mengenai berapa jumlah sitasi, ya, di dalam suatu program studi agar skornya bisa maksimal atau bisa mendapatkan skor 4. Tentu kita akan melihat terlebih dahulu matrik penilaiannya, seperti apa matrik penilaiannya. Nah, ini ada di butir 80 karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi. Ini bobotnya 2,8. Untuk indikatornya adalah karya ilmiah hasil penelitian PKM dan atau pemikiran DTPS dan mahasiswa yang disitasi oleh orang lain, ya, dalam 3 tahun terakhir. Kapan dia mendapatkan skor 4? Nah, ini di sini ada penjelasannya. Apabila rata-rata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa itu di atas 50 sitasi. Di rata-rata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS dan mahasiswa itu di atas 50 sitasi. Kalau kurang dari 50, ya, kemudian paling rendahnya 30, itu skornya 3. Kalau kurang dari 30, kemudian paling rendahnya 10, itu skornya 2, dan kalau kurang dari 10 skornya 1. Nah, ini adalah matrik penilaian yang akan kita jadikan sebagai salah satu rujukan dalam penskoran dari butir 80 ini. Nah, dari rumus-rumus inilah atau ketentuan-ketentuan inilah saya akan coba membuatkan sebuah rumus Excel, ya, formulasi dalam Excel untuk membuat simulasi perhitungan mandiri. Kira-kira kalau sitasi kita atau prodi Bapak Ibu berapa sekian begitu, skornya dapat berapa. Nah, karena ini adalah rata-rata DTPS, maka akan sangat bergantung dari jumlah DTPS-nya. Ya, akan sangat bergantung dari jumlah DTPS-nya. Karena rata-rata jumlah sitasi karya ilmiah DTPS, artinya jumlah DTPS ini nanti menjadi pembagi. Semakin banyak DTPS, maka jumlah sitasi yang dibutuhkan itu akan semakin banyak juga. Karena rata-ratanya minimal harus di atas 50, ya, atau minimal 50 supaya dapat skor 4. Oke, kita langsung saja ke Excel. Nah, ini sudah saya siapkan. Ya, besarkan saja. Nah, di sini elemennya adalah tadi sudah saya jelaskan indikatornya ini. Nah, Bapak Ibu tinggal mengisikan angka jumlah judul artikel yang disitasi, ya. Kemudian di sel yang berwarna abu-abu termasuk juga jumlah DTPS-nya. Baik, kita langsung berikan contoh. Misalnya kita ada DTPS jumlah 10, ya. Kemudian artikel yang disitasi ini ada 400. Nah, artinya 400 artikel dibagi 10 dosen, maka rata-rata per dosen itu adalah 40 sitasi. 40 sitasi ini berada pada rentang ini 30 sampai 50, sehingga skornya 3. Nah, sehingga skornya 3. Kalau saya naikkan menjadi misalnya 550, nah, ini 55, ya. 55 berarti sudah di atas 50.
Kalau di atas 50 maka skornya 4. Nah, ini cara perhitungan ya, rumus ya di dalam Excel. Ini rumusnya adalah saya ambilkan dari ketentuan di dalam matriks penilaian ini ya, rentang-rentang ini kemudian saya pindahkan di dalam Excel, otomatis ini akan menghitung skornya. Misalkan sebuah prodi hanya punya citasi 200 ya, maka dia akan mendapatkan skor 2 atau 150 misalkan begitu, masih skor 2. Tapi kalau lebih rendah lagi hanya 5, dia skornya 1. Jadi kalau 50 citasi dari 10 dosen itu hanya rata-ratanya hanya 5 per dosen, maka skornya 1. Nah, saya akan coba mengubah DTPS-nya menjadi 16 misalnya. Tadi ada 550, belum bisa mengangkat untuk menjadi skor 4. Ya, untuk bisa skor 4 paling tidak di sini ya haruslah 16 kali 50 ya. 16 kali 50 ya sekitar 800-an. Oh, maaf, sini ada kesalahan. Nah, baru dia dapat skor 4. Lebih dari 800 ya pasti dapatnya juga tetap 4. Artinya semakin banyak DTPS maka jumlah citasinya harus semakin banyak juga. Nah, inilah yang kemudian dimaksudkan untuk memotivasi ya, dosen agar tetap produktif ya, agar terus berkarya dan karya-karyanya itu dikutip oleh banyak orang atau disitasi oleh banyak orang sehingga skor untuk butir 80 ini menjadi optimal. Nah, ini filenya teman-teman bisa unduh ya di link deskripsi yang saya sertakan. Ya, silakan dimanfaatkan untuk menghitung secara mandiri ya. Baik, itu dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.